Bismillahirrahmanirrahim. Tes suara cukup baik kah? Ada yang bisa bantu jawab di kolom chat? Bagus, oh, baik. Alhamdulillah. Bagus, Pak Fadli, bagus. Bagus. Gimana sehat Pak Fadli? Oh, ya Pak Zainal dia teh. Sehat, Pak Zainal? Alhamdulillah ya. Oke lah. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir bersama kita pada siang hari ini. Mari kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binimatihi tatimus sholihah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim lagi pada siang hari ini di acara atau di ruang Zoom kajian online fikih 4 mazhab yang dihadirkan oleh DKM At-Taqwa Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia Persero. Ya, setelah sebelumnya sekitar awal bulan lalu ya kajian online dari DKM At-Taqwa, alhamdulillah setelah sebulan lebih kita bisa bersilaturahim lagi. Mudah-mudahan kedepannya akan terus konsisten ya, meskipun dalam masa pandemi kita tetap konsisten untuk syiar dakwah dan teman-teman juga bisa belajar terus memperdalam ilmu agama. Alhamdulillah sudah bersama kita Ustadz Ardiansah sebagai pemateri dari kajian online pada siang hari ini. Beliau adalah seorang ustadz lulusan dari Al-Azhar, Kairo. Ya, dan beliau memang spesialisasinya di bidang fikih. Seperti itu. Ustadz, mangga di ini cek soundnya dulu Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suaranya terdengar tertangkap baik? Tertangkap baik sekali, jelas, besar suaranya Ustadz. Tidak kecil ya. Waktu juga nih Ustadz, sudah 5 menit lewat dari jadwal yang sudah direncanakan ya. Mungkin kita bisa langsung saja. Ustadz, tafadhol. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang ini ya. Kita bisa bertemu secara virtual dalam rangka menuntut ilmu ya. Terima kasih kepada DKM At-Taqwa yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Semoga semua yang terlibat diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa salawat dan salam kita limpah curahkan kepada teladan kita, kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, ahlul bait, zuriat, keturunan, dan sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya umatnya yang selalu berusaha mempelajari, mengenal, dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita melanjutkan kajian fikih 4 madhab yang sudah kita mulai beberapa bulan yang lalu ya, terhenti dengan sebab pandemi ya. Kita lanjutkan pada siang ini dengan tema yang cukup penting. Mengapa?
karena ini berkaitan dengan objek yang kita gunakan bersuci, dan bersuci itu adalah syarat sahnya ibadah kita, seperti ibadah sholat, ibadah baca Quran, dan ibadah apa saja yang mensyaratkan suci, gitu ya. Maka untuk memastikan toharoh kita sudah benar, seperti mana yang diajarkan oleh Rasul, maka perlu kita mengetahui air atau objek yang kita gunakan untuk bersuci. Secara umum, hadirin, hadirat sekalian, ketika kita bicara bersuci atau toharoh, maka ada objek yang kita gunakan untuk bersuci. Ya. Sebelum ini kita menjelaskan tentang najis, kemudian cara membersihkan najis. Ya. Nah, kali ini kita menguraikan tentang objek atau wasilah yang kita gunakan untuk membersihkan najis. Ya. Ada dua objek secara umum digunakan dalam agama kita untuk membersihkan najis. Yang pertama adalah air, dan yang kedua adalah batu-batu atau tanah dan yang sejenis dengannya, gitu ya. Kalau menggunakan air, kita biasa menyebutnya dengan istinja. Kalau menggunakan batu, menggunakan daun atau objek-objek lain selain air, itu diistilahkan dalam fikih istijmar, ya, istijmar. Nah, secara umum hadirin sekalian, Nabi kalau bersuci selalu menggunakan dua objek ini, gitu ya. Dikatakan dalam hadis yang sahih, Nabi kalau bersuci sebelum menggunakan air, beliau akan menggunakan 3 butir atau 3 buah batu untuk menyingkirkan fisik najis. Setelah menggunakan 3 buah batu, ya, barulah beliau menggunakan air sebagai bilasan, gitu ya. Nah, ini dengan begitu bisa dipastikan memang bersucinya Nabi itu sangat bersih, ya, sehingga memang tidak lagi meninggalkan kotoran, gitu ya. Nah, kata para ulama pada dasarnya menggunakan air, ya, itu adalah lebih sempurna. Angko kalau istilah fikihnya, ya, angko itu bentuk superlatif dari naqi, ya. Naqiyun, naqiyani, angko, lebih bersih, lebih suci, dan lebih banyak menghilangkan najis, gitu ya. Jadi kalau disuruh memilih antara menggunakan batu, daun, atau kulit kayu dengan air, maka tentu air itu lebih utama. Namun jika bisa menggunakan kedua objek ini, itu disunnahkan. Kesepakatan seluruh ulama madhab bahwa menggunakan batu, menggunakan kulit kayu, atau yang sejenis dengannya sebelum air, hukumnya sunnah. Nah, jadi berpahala kalau kita lakukan. Ya. Baik, hadirin sekalian, secara umum kalau kita bicara air, ya, maka ada 3 kategori yang sudah kita pelajari sejak dulu, ya. Nah, ini kita ingin ulang kembali, memantapkan lagi tentunya berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan hadis-hadis Nabi, ya. Yang pertama, air yang terkategori suci dan mensucikan. Ya, ada 3 jenis air. Kategori yang pertama, suci dan mensucikan. Yang kedua, suci tapi tidak mensucikan. Sesuai dengan tema kita hari ini, bersih tak selalu suci, gitu ya. Jadi dia suci pada fisiknya tapi tidak mensucikan. Yang ketiga, air yang bercampur najis. Air yang bercampur najis, gitu ya. Baik, kita akan uraikan yang pertama, air mutlak atau air yang suci mensucikan. Air yang suci mensucikan, ini nama lainnya adalah air mutlak. Ya, air mutlak itu seperti mana penjelasan Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam kitab beliau Fathul Qorib, ya. Beliau mengatakan allati yajuzu tathiru biha sab'u miyahin, ada 7 jenis air yang boleh digunakan secara mutlak bersuci. Yang pertama air hujan, air laut, ya, air sungai, air sumur, air mata air salju, dan air embun. Nah, ini saya yakin semua kita sudah menghafal dan tahu, ya, 7 jenis air ini. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwa 7 ketujuhnya bisa digunakan untuk bersuci. Dia suci pada zatnya dan mensucikan. Hadirin hadirat sekalian, saya ingin menjelaskan apa maksud mensucikan di sini. Sucikan di sini dia boleh digunakan untuk berwudu, boleh digunakan untuk mandi junub,
serta bisa digunakan membersihkan najis, najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Itu maksud dari mensucikan. Boleh jadi ada air yang dia bisa membersihkan, ya, bisa membersihkan fisik najisnya, tapi dia tidak tergolong mensucikan, karena kalau disebut mensucikan dalam agama kita, dia tidak semata-mata membersihkan, ya. Hadirin sekalian, perlu diingat, mensucikan dalam agama itu maksudnya, satu, boleh dipakai berwudu, dua, boleh dipakai mandi junub, yang ketiga, bisa digunakan untuk membersihkan najis, najis ringan, sedang, dan berat. Ustadz, apakah ada air yang tidak bisa mensucikan? Ada air yang tidak mensucikan. Boleh jadi dia bersih, jernih, ya, atau mungkin mahal kalau dinilai dengan rupiah, tapi dia tidak mensucikan, ya. Nah, kapankah air itu tidak mensucikan? Nah, kita akan uraikan nanti. Yang pertama, air suci mensucikan. Ulama mengatakan air mutlak ini selama tidak bercampur dengan najis yang merubah zatnya dan menghilangkan kesuciannya, maka dia boleh digunakan, ya. Selama tidak berubah tiga unsurnya, unsur warna, unsur bau, unsur rasa, gitu, ya. Maka kalau tidak berubah tiga unsur ini, maka air mutlak itu boleh kita gunakan, gitu, ya. Apa dalilnya? Pertama, dalil Al-Qur'an dari surah Al-Furqan ayat 48, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwallazi arsala riyaha busyran baina yaday rahmatih wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dialah Allah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, ya, sebelum kedatangan rahmatnya itu hujan, dan kami turunkan hujan itu dari langit, ya, yaitu air yang amat bersih, gitu, ya. Ini dalil tentang air hujan. Air tentang air laut, ya, dalil tentang air laut itu hadis yang sahih riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Abi Syaibah. Kata beliau, apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Laut itu bangkainya halal, ya, dan airnya suci, ya. Laut itu bangkainya halal dan airnya suci, ya. Oleh sebab itu boleh kita berwudu menggunakan air laut, ya, walaupun mungkin rasanya ada yang asin, ada yang tawar, atau ada yang antara asin dan tawar, gitu. Baik, yang kedua, hadirin sekalian, air yang suci tidak mensucikan, gitu, ya. Jadi dia bersih, tetapi tidak bisa dipakai berwudu, tidak bisa dipakai mandi junub, dan tidak bisa dipakai membersihkan najis, gitu, ya. Nah, secara umum kata para ulama, air ini, ya, itu kalau pendapat mayoritas para ulama tidak boleh digunakan untuk membersihkan najis dan hadas. Ini ulama mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, mayoritas jumhur, ya, mengatakan air yang terkategori tidak mensucikan, dia suci tapi tidak mensucikan, ya. Suci zatnya, bersih, tapi karena sebab-sebab tertentu dia tidak bisa dipakai bersuci. Kata ulama jumhur atau mayoritas, dia tidak bisa dipakai untuk berwudu, mandi junub, atau membersihkan najis. Kalau dalam mazhab Hanafi, ya, tidak boleh dipakai untuk berwudu dan mandi junub, tapi boleh dipakai untuk membersihkan najis. Najis ringan, najis sedang, najis berat, itu boleh dipakai menggunakan air yang suci tapi tidak mensucikan, ya. Tapi ulama mazhab Hanafi sepakat dengan jumhur mayoritas bahwa air yang suci tapi tidak mensucikan tidak boleh dipakai berwudu dan mandi junub. Nah, gitu, ya. Kalau jumhur kan semua nggak boleh. Nah, tapi kalau ulama mazhab Hanafi yang diamalkan di Turki, di India, di Pakistan, ya, negara-negara yang memang mayoritas Muslim itu menganut mazhab Hanafi, itu mengatakan air yang tidak mensucikan boleh dipakai membersihkan najis, tapi tidak boleh dipakai berwudu atau mandi junub. Nah, air apa aja yang masuk kategori ini? Satu, kata para ulama, air yang bercampur dengan sesuatu yang suci yang merubah salah satu unsurnya.
Apa? Tadi unsur warna, unsur rasa, atau unsur bau. Ada air di dalam teko, gitu ya. Tadinya bersih, air putih, itu air mutlak. Bisa dipakai berwudu, mandi junub, atau membersihkan najis. Tapi kita masukkan 2 kantong teh, gitu ya. 2 kantong teh, diaduk, kemudian merubah bentuknya dari air putih menjadi air teh. Maka kalau sudah berubah dari air biasa menjadi air teh, ulama sepakat dia tidak bisa dipakai untuk mandi junub dan berwudu. Ya. Nah, kalau jumhur termasuk untuk membersihkan najis nggak boleh, cuma kalau mazhab Hanafi boleh air teh, ya itu boleh dipakai membersihkan najis atau membersihkan najis ringan, sedang atau berat, cuma tidak boleh dipakai berwudu dan mandi junub. Ini yang pertama. Termasuk jenis yang pertama ini kalau yang berubah itu rasa. Contoh, misalnya dia tidak berubah warnanya, tapi kita masukin gula sekilo, maka berubah manis, rasanya berubah. Maka dengan berubah rasanya, dia tidak lagi mensucikan. Gitu. Boleh diminum, tapi tidak boleh dipakai untuk mensucikan wudu, mandi junub, dan membersihkan najis. Termasuk kalau berubah bau, ya, kalau berubah bau, ya. Nah, ini kalau berubah bau dia termasuk yang kategori tidak mensucikan. Yang kedua, air yang sedikit yang sudah digunakan. Kalau istilah yang sering kita kenal, air yang qalil musta'mal, sedikit dan sudah kita gunakan. Jadi air sisa. Misalnya air dalam ember yang tidak sampai 2 kula. 2 kula itu semoga masih ingat ya, yang disepakati oleh para ulama, 2 kula itu kurang lebih 280 liter ya. Itu seperti mana yang dijelaskan oleh Syekh Wahbah Zuhaili ya. Jadi seperti mana hadis yang sahih kata Rasul, innal ma idza balagha kullataini lam yahmil khubuth ya. Air kalau dia sampai 2 kula, maka dia tidak mudah terkena najis. Artinya kalau kita punya bak air di rumah, ya bercampur dengan sesuatu yang suci, kalau dia 2 kula, maka kalau masuk sesuatu ke dalamnya, baik yang suci ataupun yang najis, tidak merubah salah satu unsurnya, maka air itu boleh dipakai untuk bersuci. Ya, jadi tidak ada masalah. Walaupun kemudian ulama berbeda pendapat bagaimana kalau airnya kurang dari 2 kula. Kurang dari 2 kula ya. Kalau mayoritas para ulama ya itu mengatakan air yang kurang 2 kula kalau kena najis selama tidak merubah warna unsur atau rasa bisa dipakai berwudu. Masih boleh dipakai berwudu. Tapi kalau pendapat Imam Syafi'i, beliau lebih hati-hati, kata beliau, kalau air yang tidak sampai 2 kula, termasuk najis ke dalamnya, ya, walaupun tidak merubah warna, ya, atau rasa atau bau, maka dia sudah dianggap najis, gitu ya. Nah ini terkait dengan air yang sedikit. Jangan lupa hadirin sekalian, air yang sedikit itu dalam fikih kalau tidak sampai 270 liter, gitu ya. Jadi kalau 270 liter ke atas, dia terkategori air yang banyak. Mengapa ini perlu tahu? Kalau airnya 2 kula atau lebih, masuk najis ke dalamnya, selama tidak merubah warna, rasa atau bau, air itu suci mensucikan. Ini pendapat mayoritas para ulama, gitu ya. Nah, jadi kapan dia tidak boleh digunakan? Kalau berubah unsurnya, yaitu kalau 2 kula. Nah, berbeda halnya kalau airnya nggak nyampe 270 liter, ya. Punya ember ya kecil di rumah, masuk tikus ke dalamnya. Tikus itu najis, ya. Walaupun air itu tidak berubah warna, rasa atau bau, tapi karena dia tidak nyampe 2 kula, dianggap najis. Dianggap najis. Ini tidak boleh dipakai berwudu atau mandi junub. Nah, ini perlu hati-hati ya di rumah. Yang ketiga, air tumbuh-tumbuhan atau air buah-buahan, ya, air jus, ya, itu yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang kita
lakukan diperas ya atau diperah sarinya, maka ini disepakati oleh para ulama airnya suci untuk kita minum konsumsi tapi tidak mensucikan. Tidak boleh dipakai berwudu, tidak boleh dipakai bersuci, mandi junub, dan tidak boleh dipakai untuk membuang najis ringan, sedang ataupun berat. Gitu ya. Baik, kita lanjut. Hadirin sekalian, yang ketiga, air yang terkena najis. Ini yang ketiga ya. Air yang terkena najis secara umum ada dua kategori. Kategori satu kalau airnya dua kulah. Kategori kedua kalau airnya tidak dua kulah. Nah, jadi dua ini beda cara penyikapan. Air yang terkena najis kalau dia dua kulah 270 liter atau lebih, masuk najis ke dalamnya, tidak berubah warna, rasa atau bau, air itu suci dan mensucikan. Boleh dipakai berwudu, ya, selama tidak berubah salah satu tiga unsur tadi. Ustaz, saya geli kalau ada air yang sudah dipakai, air yang sudah dimasukin tikus. Tikusnya berenang kemudian keluar lagi misalnya gitu ya. Kalau perkara geli, hadirin sekalian, boleh, tidak masalah, tinggal kita ganti airnya ya. Namun dalam aspek fikih hukumnya air itu suci dan mensucikan. Kalau kita tidak mau menggunakan tidak ada masalah ya. Nah, tapi ini menjadi solusi bagi yang tinggal di perkampungan yang minim air bersih, maka secara fikih boleh digunakan. Yang kedua, masih dalam kategori air yang terkena najis, kalau airnya itu tidak nyampe dua kulah. Nah, tidak nyampe dua kulah ya, artinya 269 liter ke bawah gitu. Maka kalau airnya segitu dia masuk kategori air yang tidak dua kulah. Kalau masuk najis ke dalamnya, meski tidak berubah salah satu unsur tiga unsur air tadi, elemen air tadi, dia tetap tidak lagi suci dan mensucikan gitu. Itu maksud dari air yang terkena najis gitu. Baik, hadirin sekalian, ada satu jenis air tambahan ya. Dia sebenarnya masuk kategori air jenis yang pertama, air suci mensucikan. Gitu ya. Nah, ini cabangnya itu air suci mensucikan tapi makruh digunakan. Nah, gitu ya. Dia suci mensucikan ya, boleh dipakai berwudu, dipakai mandi junub, boleh dipakai membersihkan najis, tetapi penggunaannya makruh dalam kondisi ketika ada alternatif air mutlak yang lain, maka makruh menggunakan air ini. Ya. Nah, jadi walaupun begitu ulama berbeda pendapat terkait dengan air apakah yang dimaksud pada bab ini, gitu ya. Kalau ulama mazhab Hanafi mengatakan air yang suci mensucikan tapi makruh digunakan ini adalah air bekas minum kucing, gitu ya, atau minum burung, minum ayam, minum ular, minum tikus, gitu ya. Nah, jadi kata ulama mazhab Hanafi ini air yang makruh. Tapi kalau ada orang bersuci menggunakan air itu, wudunya sah, mandi junubnya sah, ya, membersihkan najis ringan, sedang, berat juga sah, tidak ada masalah. Cuma makruh digunakan kalau ada air yang bagus. Tapi kalau memang tidak ada air yang lain kecuali air itu, maka hilang kemakruhannya. Gitu. Ini pendapat mazhab Hanafi. Pendapat Imam Syafi'i, kata beliau, yang makruh itu bukan air bekas minum kucing. Air makruh, kata Imam Syafi'i, adalah air yang terpanggang matahari. Air yang terpanggang matahari. Di toren gitu ya, di tangki, termasuk kata para ulama, air yang dipanaskan menggunakan listrik atau api. Itu masuk kategori ini. Jadi, kata Imam Syafi'i, airnya suci, mensucikan, tapi makruh digunakan. Ya, kalau ada alternatif lain, contoh misalnya di rumah kita punya air suhu normal dengan air panas. Kita berwudu menggunakan air suhu normal tidak ada masalah, tapi kita lebih memilih air panas, maka makruh hukumnya. Apa itu makruh? Ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak berdosa. Gitu. Jadi kalau kita memilih berwudu menggunakan air suhu normal itu berpahala. Kalau kita menggunakan air panas boleh, tidak ada masalah, tidak ada dosa, tidak ada pahala, gitu. Itu makruh maksudnya, gitu. Ya. Nah, ini kalau kita mampu menggunakan itu. Tapi Pak, bagaimana nih? Saya punya anak-anak
kecil misalnya tidak kuat mandi air dingin atau berwudu air dingin, boleh nggak? Misalnya dia berwudu pakai air panas. Dalam kondisi seseorang tidak mampu, tidak kuat menggunakan air dingin, dia boleh menggunakan air panas atau air yang dipanaskan dan tidak makruh. Jadi makruh itu adalah ketika dia mampu menggunakan air suhu normal, malah menggunakan air panas, gitu. Ya. Yang ketiga, kata Imam Malik, air yang makruh itu bukan air minum bekas minum kucing, bukan pula air yang terpanggang matahari. Kata beliau, air yang makruh itu adalah air yang sedikit, yang sudah dipakai membersihkan najis atau hadas. Gitu. Itu ulama madzhab Maliki. Gitu. Jadi, misalnya ada air di dalam gayung, ya. Kita ada orang yang mungkin sudah berwudu menggunakan air itu, yang mungkin tumpah kembali bekas sisa wudu dari wajah ke dalam timba atau ke dalam gayung tadi, maka menurut madzhab Maliki air itu sah dipakai berwudu, sah dipakai mandi, dan sah pula dipakai membersihkan najis yang lain, tetapi makruh hukumnya. Makruh kalau ada air yang lain. Tapi kalau airnya cuma itu, maka tidak ada kemakruhan. Hadirin sekalian, ini adalah jenis-jenis air yang saya rasa perlu disampaikan pada pertemuan siang hari ini, gitu ya. Selanjutnya, mangga kita persilakan mungkin yang mau bertanya dari hadirin hadirat sekalian, baik terkait dengan tema air secara umum sebagai objek yang kita gunakan untuk bersuci, atau pertanyaan-pertanyaan fikih pada umumnya dipersilakan. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Silakan gunakan fitur raise hand ya. Silakan bisa menanyakan langsung ke Ustadznya. Ada pertanyaan kah? Kita jawab yang di grup chat dulu kali ya, Mas Fadli. Iya, belum ada juga nih Ustadznya. Di grup chat ada tuh yang nanya dari Pak Luki Nugroho ya. Oh iya? Kok di saya nggak muncul ya? Saya bacakan aja ya. Boleh, Pak Ustadz. Mohon bertanya Ustadz, bagaimana dengan kondisi sekarang yang rata-rata air di rumah menggunakan toren atau tempat menampung air sumur, atau pam yang rata-rata letaknya di atas dan terkena sinar matahari, apakah termasuk makruh digunakan? Ya, baik. Tadi kita jelaskan ya terkait dengan air yang dipanaskan atau air yang terpanggang baik oleh matahari, api atau listrik, gitu ya. Jadi pertama kita jelaskan ketika kita ada air yang lain, gitu ya, ada sumber air yang lain di rumah kita, maka makruh menggunakan yang terpanggang tadi, gitu. Tapi kalau di rumah memang tidak ada tangki yang lain, kecuali tangki yang itu, maka hilang kemakruhannya, gitu ya. Nah, itu terkait dengan persediaan air. Nah, termasuk pula ketika memang ada orang yang memang tidak bisa menggunakan air suhu normal, maka boleh menggunakan air yang dalam toren atau tangki, gitu. Begitu mungkin jawabannya. Silakan mungkin ini dari Bu Gina Rahmalia ya. Mangga Ibu Gina, langsung aja. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, silakan Bu. Kalau warna, bau, rasa kan kalau dikarporitin mah air jadi berubah, itu gimana ya Ustadz? Soalnya kan biasanya pakai karporit gitu air teh. Baik. Bau, warna, rasa udah berubah bagaimana? Hatur nuhun bisa kan jazakallah. Sami-sami Ibu. Nah, ini bagus sekali ya. Jadi aktual dengan kehidupan kita. Bagaimana tentang air, hukum air yang dicampur obat ya. Apakah kaporit atau penetral warna dan penetral bau dan lain-lain. Ulama mengatakan ya bahwa air yang jenis itu diperbolehkan ya, dia masuk kategori proses istihalah ya, atau menetralisir bau, atau menetralisir racun, atau menetralisir kuman-kuman, itu diperbolehkan gitu ya. Termasuk air pam ya hadirin sekalian. Air pam itu kan dari pelbagai sumber ya.
dari sumber, dari sungai, dari tanah, dari langit, air hujan, ya. Kalau kita ke penampungan air untuk proses air minum, itu airnya luar biasa. Mungkin tidak ada yang berani minum kalau air itu baru di tangki yang pertama, ya. Dia baru jernih nanti di tangki terakhir, ya. Saya pernah datang berkunjung ke perusahaan air minum terbesar di Malaysia. Itu di tangki pertamanya itu hitam pekat airnya. Bayangkan hadirin sekalian, tidak ada yang mau ya, minum air itu, gitu ya. Nah, tapi dengan teknologi, dengan proses menggunakan apakah itu kaporit, apakah itu obat dan lain-lain menggunakan teknologi, kata para ulama itu diperbolehkan karena fungsinya menetralkan kembali air, gitu. Ya, kan termasuk kan seperti Dubai ya. Dubai itu kan negara yang paling miskin air. Mereka memproses airnya dari air laut, gitu ya. Nah, jadi mungkin yang pernah ke Dubai tahu ya, itu air mereka kalau kita ke perusahaan air minumnya itu murni air laut, air laut yang diproses gitu ya. Jadi Ibu hadirin hadirat sekalian, kalau airnya dalam tujuan menghilangkan racun, menghilangkan bau dan lain sebagainya, ulama memperbolehkan sebagai bentuk proses menetralisir racun gitu. Wallahu a'lam. Ya, semoga terjawab ya Bu Gina ya. Silakan jika ada yang lain. Ya, sami-sami. Itu ada di kolom chat Ustaz. Ada ya? Ya, izin bertanya bagaimana kalau kita tidak tahu asal-usul dari air tersebut. Misalnya kita datang ke suatu tempat yang kita tidak tahu apakah air itu suci atau tidak. Ya. Baik hadirin sekalian, air jika kita tidak ketahui sumbernya dari mana, maka hukum asalnya bersih. Hukum asal air itu bersih gitu ya. Jadi dimanapun kita dapatkan air itu, apakah di perkotaan, di pedesaan, ya, di dataran rendah ataupun dataran tinggi, pada dasarnya semua air yang ada di permukaan bumi ini air yang mutlak dari 7 sumber tadi, gitu ya. Nah, jadi dia baru berubah hukumnya kalau kita sudah ketahui dia ada bercampur dengan zat-zat lain yang bisa kemudian merubah kesuciannya, begitu. Ya. Semoga terjawab. Silakan jika ada yang lain. Mangga. Ada yang lain yang ingin bertanya? Silakan. Bisa lewat kolom chat atau langsung lewat mikrofonnya. Nah, belum ada Ustadz nih ya. Mungkin saya aja yang bertanya Ustadz. Ya, silakan. Ya. Kalau najis nih ya, najis misalnya untuk yang punya anak bayi gitu ya. Anak bayi kadang-kadang kan buang air kecilnya masih belum bisa dikendalikan ya, tiba-tiba buang air aja gitu. Nah itu pembersihannya gimana Ustaz ya, biar menghilangkan hadasnya deh. Baik ya, ini pada ayah bunda terutama ya, atau para calon ayah atau calon ibu mungkin. Pertama kita harus tahu bahwa najis itu tidak membatalkan wudhu ya, tidak membatalkan wudhu. Jadi misalnya kalau ada ayah bunda yang sudah berwudhu cebokin anak, maka jangan repot harus berwudhu kembali. Wudhunya tidak batal ya, tapi dia perlu membersihkan kotoran yang ada atau bau yang ada menempel pada tangannya. Ini harus tahu ya, karena kadang-kala saya bertemu dengan ayah bunda gitu ya, habis cebokin anak-anak, dia bilang izin dulu Ustaz mau berwudhu. Loh kenapa berwudhu? Kan tadi baru cebokin lah. Saya bilang najis tidak membatalkan wudhu, ya. Najis tidak membatalkan wudhu, ya. Nah, jadi yang membatalkan wudhu keluar sesuatu dari kemaluan kita, kubul dan dubur, gitu ya. Nah, dan sebab-sebab lain yang membatalkan wudhu. Ya. Kalau najis tidak membatalkan wudhu. Nah, ini perlu tahu sehingga kalau yang cebokin anak, ya hukumnya tidak wajib berwudhu kembali. Perihal dia mau berwudhu, yang penting dia tahu hukumnya, dia ingin memperbaharui saja itu diperbolehkan, gitu ya. Kemudian bagaimana cara membersihkan najis anak-anak ya? Kita perlu tahu bahwa anak itu apakah sudah 2 tahun atau belum, laki-laki atau perempuan ya. Nah, kita pernah jelaskan sebelum ini terkait dengan najis ringan, najis sedang dan najis berat ya. Najis ringan secara umum ulama menjelaskan najis kotoran baik itu air kencing ataupun tinja bayi laki-laki yang belum 2 tahun, yang belum makan selain ASI ibunya.
Maka kalau dia kencing, kalau dia BAB, ya BAK atau BAB, maka kotorannya masuk kategori najis ringan. Bagaimana membersihkan najis ringan? Kata Rasul, cukup dipercikkan saja di tempat kotoran tadi. Ya, itu biasanya kan kalau anak usia belum 2 tahun, ya, dan belum makan selain ASI, biasanya kotorannya encer, tidak terlalu pesing, gitu ya. Kemudian mudah dibersihkan, sehingga kata Nabi cukup dipercikkan saja di atas bagian yang terkena kotoran tadi, baik kencing ataupun BAK, gitu ya. Nah, jadi perihal kalau kita geli mau ganti nggak ada masalah, tapi secara fikih, kalaupun masih tersisa noda-noda di pakaian kita, di sajadah kita, di tikar kita, kalau anak itu 2 tahun ke bawah, belum 2 tahun, dan laki-laki belum makan selain ASI, maka najisnya terkategori najis ringan, gitu ya. Jadi kalau najis ringan ini, kalau kita terjemahkan dengan bahasa yang lebih mudah, najis yang dimaafkan, gitu kira-kira, gitu ya, najis yang dimaafkan, gitu. Jadi dipercikkan itu hanya sebagai syarat saja, gitu ya, simbolik aja, gitu. Nah, beda kalau misalnya dia bayi perempuan, ya, walaupun belum 2 tahun, ya, dan sudah makan selain ASI, gitu ya. Jadi kalau dia bayi perempuan, walaupun baru berumur seminggu, najis bayi perempuan itu terkategori najis sedang. Harus dikucek, dicuci, sampai hilang 3 unsur, warna, rasa, dan bau. Itu kalau kencing atau BAK-nya, BAB-nya bayi perempuan. Ya, mengapa? Karena kata para ulama, satu, kotoran bayi perempuan itu lebih pekat, lebih berbau, kemudian suhunya rendah. Ya, kalau kencing bayi laki-laki itu suhu tinggi, ya, sehingga kata para ulama dengan suhu tinggi kuman-kumannya cepat mati ketika keluar dari kemaluan anak, gitu ya. Tapi kalau bayi perempuan itu suhu air kencingnya rendah, ya. Nah, jadi ini diantara ulasan para ulama mengapa Nabi membedakan cara membersihkan kencing bayi laki-laki dan kencing bayi perempuan. Itu hikmahnya. Meskipun dulu pada masa Nabi belum diteliti sebab-sebabnya. Udah Allah memerintahkan begitu, Nabi ikuti saja, tapi pada hari ini baru digali hikmahnya oleh para ulama mengapa beda cara membersihkan kencing bayi laki-laki, ya, atau BAB-nya dengan bayi perempuan, gitu. Yang kedua, kalau dia sudah 2 tahun lebih. Nah, kalau 2 tahun lebih, ya, meskipun belum makan selain ASI, ya, itu sudah dianggap najis sedang, gitu ya. Yang ketiga, sudah makan selain ASI, meskipun dia bayi laki-laki, meskipun belum 2 tahun, tapi sudah dikasih makan macam-macam, ya, dikasih makan jengkol, petai misalnya, gitu ya. Nah, ini termasuk, ya, Mas Fadli, susu formula. Nah, susu formula itu terkategori sudah bukan ASI lagi, gitu ya. Sehingga kalau bayi sudah dikasih susu formula, maka otomatis najisnya menjadi najis sedang, tidak lagi najis ringan, gitu. Ya, semoga terjawab, Mas Fadli. Ya, silakan jika ada yang lain. Ada lagi yang ingin bertanya, Pak Bambang? Izin bertanya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz, izin bertanya untuk kotoran kucing, Pak, yang kita pelihara di rumah. Kita sudah sediakan pasir di kota, kemudian kucing itu buang air besar, buang air kecil. Kita nggak tahu apakah ada yang nempel di tubuhnya, kemudian dia jalan ke ruangan kemana-mana. Najis nggak ya, Pak Ustadz? Ya, terima baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di masa sahabat, ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, ya, tentang kucing, ya. Ada yang bertanya tentang air yang bekas diminum kucing, gitu ya. Ada pula yang bertanya tentang kucing itu sendiri. Kata Rasul, kucing itu suci karena dia adalah makhluk yang ada di sekitar kita. Maksudnya, kucing itu kalau memang tidak ada kotoran di tubuhnya secara zahir, secara lahiriah, maka dia suci, gitu. Ya, maka tidak perlu kita mau mandiin kucing. Nah, kalau mau mandiin silakan, tidak ada masalah.
Tetapi kalaupun mungkin di bulunya, di mulutnya, atau di ekornya, atau di telapak kakinya itu ada bekas kotoran, tapi ketika tidak terlihat, ya itu dianggap suci. Berdasarkan hadis Nabi, kata Nabi, innaha minal mutawafina alaikum. Kucing itu, kata Nabi, di antara hewan yang memang ada di sekitar kita, sekeliling kita, gitu. Ya. Nah, kecuali kalau memang dia terlihat kencingnya, kita ngelihat air kencingnya, kita ngelihat kotoran tinjanya, itu wajib dibersihkan. Ulama sepakat mengatakan air kencing kucing, dan tinjanya kucing itu najis sedang yang harus dibersihkan, gitu ya. Nah, jadi maksud kucing itu suci artinya dia suci tidak seperti anjing. Maaf ya, anjing kan kalau kita pegang ya maka harus dibersihkan 7 kali basuh karena dia dianggap najis berat, gitu ya. Nah, kalau kucing boleh kita gendong, boleh kita peluk, boleh masuk ke rumah, boleh bersama dengan kita, tidak ada masalah. Jadi berbeda perlakuannya dengan hewan-hewan seperti anjing atau babi, gitu. Ya, jadi Bapak kalau di rumah tidak ada masalah kalau selama tidak terlihat kotorannya, ya. Nah, kecuali misalnya kalau kita mencium bau nih, ada bau ya, berarti ada bekas kotoran, maka boleh kemudian kita cuci, kita bersihkan bulunya, mulutnya, ekornya ataupun kakinya, gitu ya. Nah, tapi kalau kucingnya normal, ya tidak ada tercium bau, tidak pula terlihat kotoran menempel pada tubuhnya, maka kucing kembali pada hukum asal, kata Nabi, hukumnya suci, gitu. Wallahu alam. Semoga terjawab Pak Bambang. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sami-sami. Silakan, ada yang lain, mangga. Sambil menunggu Mas Parli, kalau ada yang mau nanya, saya ingin menambahkan sedikit tentang yang punya anjing di rumah, gitu ya. Pertama, Ustadz, bolehkah memelihara anjing? Boleh, ya. Memelihara anjing boleh, ya. Islam tidak melarang kaum muslimin, umat Islam memelihara anjing, tapi Islam mengajarkan adabnya, mengajarkan cara memperlakukannya dan cara membersihkan najisnya, gitu ya. Pertama, kalau yang punya anjing di rumah, satu ya, upayakan punya kandang sendiri ya, jangan dibiarkan bebas berada di rumah kita, karena memang secara tegas Nabi melarang kita membawa anjing ke dalam rumah. Kata Rasul, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada patung dan ada anjing, gitu ya. Kan kita tidak mau rumah kita tidak ada malaikat, tidak ada zikir, tidak ada kebaikan dan keberkahan. Kalau tidak ada malaikat, maka yang masuk demit, ya, jin, syaitan, iblis, ya, yang mungkin boleh jadi akan merusak aura positif di rumah kita. Ini yang berbahaya bagi anak-anak dan tumbuh kembang mereka, gitu. Maka pastikan kalau kita ingin melihara anjing dengan apakah itu hobi, apakah itu misalnya bisnis jual beli anjing impor misalnya, gitu ya, itu diperbolehkan. Maka upayakan punya tempat sendiri, punya kerangkeng sendiri, tidak masuk ke rumah kita. Itu satu, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita harus tahu bahwa ketika menyentuh anjing, ya, kalau pendapat jumhur, ya, basah ataupun kering, orang yang menyentuh anjing wajib mencuci tangannya 7 kali, salah satunya menggunakan tanah atau air bercampur tanah. Ini pendapat mayoritas para ulama, ya. Meskipun ada pendapat sebagian mengatakan yang lembab saja, apakah itu pada bulu yang lembab atau pada air liurnya, nah itu yang dicuci 7 kali basuhan, satunya menggunakan tanah ataupun air bercampur tanah. Ini perbedaan di kalangan para ulama, namun pendapat mayoritasnya mengatakan lembab atau tidak lembab, bagian mulut, air liur atau bukan, tetap kalau muslim menyentuh anjing, dia wajib mencuci 7 kali basuhan, salah satunya menggunakan tanah atau air bercampur tanah, gitu ya. Yang ketiga, Ustadz, bagaimana kalau sahabat saya megang anjing, lalu saya megang dia, apakah saya kena najis? Kita tidak dianggap najis. Mengapa? Maksudnya yang wajib membasuh 7 kali basuhan itu yang kontak langsung dengan anjingnya. Yang kontak langsung dengan anjingnya. Jadi kalau teman kita mungkin bawa anjing gitu ya, kemudian dia bersalaman dengan kita misalnya gitu ya, maka kita tidak dianggap terkena najis. Mengapa?
Karena yang dianggap kena najis itu adalah kalau kontak langsung, ya. Dan membersihkannya itu tidak semata-mata pada tubuh kita, termasuk apa saja yang dijilat oleh anjing wajib dibersihkan. Kata Nabi, idza walagal kalbu ina ahadikum falyaghsil hasab'an. Kata Nabi, kalau ada anjing menjilat perkakas rumah kita, ya, yang kita perlukan untuk makan atau yang selalu kita sentuh, maka basuhlah perkakas itu 7 kali basuhan, salah satunya menggunakan tanah atau air bercampur tanah, gitu ya. Nah, ini semoga tercerahkan ya. Jadi biar satu paket dengan kucing gitu ya. Nah, jadi boleh pelihara anjing boleh, nggak ada masalah, yang penting tahu adabnya. Nah, tercerahkan Ustadz, cuman adabnya itu sulit sekali. Jadi jangan pernah membawa anjing ke rumah kita ya. Betul, betul. Ya. Oke Ustadz, lanjut nih, pertanyaan ada di kolom chat dari Pak Zena dulu nih, dari Dot2 nih. Izin bertanya, bagaimana cara membersihkan karpet yang terkena najis mutawasitoh ataupun mukhafafah? Baik, ya. Baik ya, terkait dengan najis mutawasitoh, kan mutawasitoh itu najis sedang ya, najis pertengahan ya. Jadi apa yang berasal dari kotoran manusia dewasa, kotoran hewan itu umumnya masuk kategori najis sedang atau mutawasitoh. Bagaimana cara membersihkannya? Dia bisa dibersihkan dengan cara dicuci, ya, kemudian diberus, disikat, ya, atau mudahnya di laundry gitu ya. Itu yang penting sampai hilang tiga elemennya, ya, bau, warna, rasa, gitu ya. Nah, jadi kata para ulama terkait dengan rasa ini tidak diwajibkan, ya. Namun kalau sudah hilang bau, hilang warnanya, dia sudah dianggap bersih, najis mutawasitohnya. Jadi kalau contoh kita punya karpet di rumah, ada bekas kucing yang kencing di situ, ya, kucing kencing itu masuk kategori najis mutawasitoh atau najis sedang, maka kita cuci karpetnya, ya. Tidak harus semua, ya. Yang penting kita tahu lingkarannya, ya. Tapi kalau karpet kan kalau dicuci di bagian itu kan kita khawatir kotorannya mengendap gitu ya. Nah, jadi lebih baik dicuci semuanya gitu ya. Nah, itu lebih menenangkan, ya, lebih menenangkan kalau kita mencuci bagian yang terkena najis. Kalau yang mukhafafah tadi masuk kategori najis ringan tadi ya. Mukhafafah itu kata para ulama itu yang satu tadi ya. Jadi kencing bayi laki-laki atau BAB-nya bayi laki-laki belum 2 tahun dan belum makan selain ASI. Ini 3 syarat najis itu dikatakan najis mukhaffafa atau najis ringan, gitu ya. Jadi cukup dipercikan saja. Jadi simpelnya kan, contoh ya, pada pakaian saya ini bekas ompol ya, bekas ompol misalnya bayi laki-laki belum makan selain ASI dan belum 2 tahun. Ambil sedikit aja, nggak perlu banyak ya, karena Nabi hanya memerintahkan memercikan, bukan menyiram, bukan membasuh, gitu ya. Jadi cukup air itu seukuran telapak tangan gitu ya, kemudian kita percikan ke atasnya. Cukup begitu aja. Jadi tidak perlu kemudian kita kucek menggunakan berus atau sikat ya, karena memang pada prinsipnya najis mukhafafah itu najis yang dimaafkan, gitu ya. Percikan itu hanya sebagai simbolik saja kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Semoga terjawab untuk pertanyaan dari Mas Zainal tadi. Silakan. Sedikit nyambung ya. Karena ada kotoran hewan ya, kotoran hewan seperti cicak gitu ya. Ya. Kotorannya kecil sedikit tapi baunya luar biasa tuh Ustaz. Kadang banyak di sejadah masjid gitu ya. Seperti itu Ustaz. Betul. Ya, Mas Fadli dan seluruh hadirin sekalian, hadirat sekalian, terkait dengan kotoran cicak, ya, kemudian kotoran serangga yang kecil, termasuk nyamuk, ya, itu disepakati oleh para ulama masuk kategori an-najasah al-ma'fu anha, najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan, gitu. Ustadz masih basah, masih lembek, biarin aja. Kalau geli ya tinggal pakai tisu basah gitu. Jadi dia baunya itu loh Ustadz, baunya. Ya, pakai spray. Jadi mengapa? Karena memang kan cicak itu sudah ada sejak masa Rasul, bahkan sejak zaman Nabi Adam ya, dia tidak berevolusi.
Jadi cicak memang makhluk ciptaan Allah yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam, dan cara membersihkannya sudah diajarkan ya. Jadi kotoran cicak baik basah atau kering, termasuk nyamuk dan serangga-serangga kecil, disepakati oleh para ulama kategorinya an-najasah al-ma'fu anha, najis yang dimaafkan. Gitu. Oke. Itu Mas Ali. Nah. Jelas. Ustadz nih mungkin ada satu pertanyaan lagi terakhir mungkin ya, ingat waktu juga. Apakah air dalam kemasan masih bisa dikategorikan air mutlak yang suci dan mensucikan? Jadi dalam perjalanan bisa dipakai untuk wudhu. Ya, betul hadirin sekalian. Air yang sudah dalam kemasan itu kembali menjadi air mutlak. Ya, kembali menjadi air mutlak. Itu kesepakatan para ulama. Ya, baik ulama salaf ataupun ulama khalaf, ya, air yang sudah dijernihkan kembali, baik secara konvensional atau secara teknologi tingkat tinggi gitu ya, nah, itu diperbolehkan digunakan untuk berwudu, mandi junub, dan membersihkan najis karena dia kembali menjadi air yang mutlak, air yang bersih gitu. Ya, jadi boleh dipakai, dikonsumsi boleh, dipakai berwudu, mandi junub juga boleh, dipakai untuk membersihkan najis juga boleh gitu. Oke, Ustaz, karena jawabannya singkat, masih ada ruang untuk satu pertanyaan lagi nih. Iya, silakan. Ada yang bertanya di kolom chat, tapi saya akan sedikit tambahkan juga nih ya kondisinya. Ustadz, bagaimana hukumnya air dari pemanas atau water heater ya, yang mengalir dari keran yang sudah dicampur dengan air dingin, dipakai untuk hadas ya. Ini konteksnya mungkin Ustadz gini, Ustadz. Ada yang mungkin di iklim Indonesia atau di iklim yang negara 4 musim pada saat musim dingin, mungkin itu berbeda ya hukumnya ya, mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Betul. Iya, tadi kan kita sudah jelaskan prinsipnya kalau kita punya air yang lain gitu ya, yang tidak dipanaskan dan tidak dipanggang matahari atau dipanggang api atau listrik, dan kita mampu menggunakan air itu, maka makruh menggunakan air panas, baik itu airnya tidak dicampur atau dicampur. Gitu. Itu hukum asalnya begitu. Nah, ini kan berbeda hukumnya kalau misalnya satu, ya, kita tidak kuat menggunakan air suhu normal, baik karena penyakit, kelainan, atau karena suhu di negara tempat kita berada, gitu ya. Atau memang kita tidak punya sumber air lain selain itu, yang memang secara otomatis dia menjadi hangat atau menjadi dingin pada suhu tertentu gitu ya. Nah, itu maka tadi dia tidak makruh kalau kemudian pada kondisi pada kondisi kita memang tidak kuat menggunakan air suhu normal dan itulah cuma persediaan kita. Makruhnya tadi kalau memang satu kita punya air suhu normal, kita mampu menggunakannya ya. Dan yang kedua kita tidak punya alasan untuk menggunakan air panas sementara kita punya air dingin gitu ya. Ya kan kalau di mungkin yang berada di Sumatera gitu ya, nah itu atau yang inilah yang suhunya suhu normal gitu ya, maka menggunakan air panas itu dalam kondisi dia bisa menggunakan air suhu normal makruh hukumnya. Ya, tapi di kota Bandung ya yang memang cuaca lebih dingin, ya, terutama yang tinggal di kawasan puncak ya atau di kawasan lereng-lereng bukit ya itu memang dingin ya, maka boleh menggunakan air panas atau air yang dipanggang matahari dan tidak makruh. Nah, jadi tidak makruh. Jadi makruh itu kalau tidak ada alasan gitu ya. Dan kalaupun kemudian kita tidak punya alasan sama sekali, pengen aja menggunakan air panas juga boleh. Hukumnya makruh. Nah, jadi jangan pula memandang makruh itu sesuatu yang dosa gitu ya. Ulama sepakat makruh itu tidak berdosa. Makruh itu hanya meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Itu makruh. Ya. Makruh itu kan kalau definisinya dikerjakan tidak berdosa, ya, ditinggalkan berpahala gitu. Jadi kalau kita mau pahalanya lebih, ya, maka kita menggunakan air suhu normal dalam kondisi yang normal gitu. Wallahu alam, begitu Mas Fadli. Iya Ustadz. Ada waktu 3 menit tapi sepertinya sudah nggak ada yang bertanya lagi ya. Mungkin harus kita akhiri juga nih Ustadz ya. Ya, nah sebelum mengakhiri mungkin Ustadz ada mau
menyampaikan sesuatu lagi tuh Ustaz? Ya, Atau baik bisa ya, berdoa sebagai gitu? closing statement kali ya, Mas Fadli, untuk kajian kita siang ini, kan kita sering bertanya ya, Ustadz apa sih rahasianya agar bisa khusyuk dan tenang dalam ibadah? Kan sering bertanya itu ya. Kata Rasul bahwa ketenangan dalam sholat, ketenangan dalam ibadah itu bermula dari toharoh. Bermula dari toharoh gitu ya. Jadi kalau toharohnya sudah benar, toharohnya sudah sempurna, sudah didasari ilmu ya, dan kita tahu mana air suci dan mana air yang tidak mensucikan, insya Allah itu faktor terbesar yang akan membantu kita khusyuk dalam sholat gitu ya. Nah, jadi kalau yang selama ini masih merasa terganggu, masih belum bisa fokus, maka boleh jadi sumber itu dari toharohnya. Maka semoga dengan kajian siang hari ini menambah pengetahuan kita, menambah ilmu kita agar lebih berhati-hati dalam bersuci sehingga membantu kita lebih khusyuk dan lebih tenang dalam menunaikan ibadah sholat yang menjadi kewajiban utama kita sebagai muslim dan muslimah. Ya. Demikian itu sebagai kesimpulannya. Insya Allah bertemu lagi di jadwal yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian juga kepada Mas Fadli dan seluruh admin yang bertugas dan hadirin hadirat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nanti mohon di-share materinya Ustadz ya. Ya, ada beberapa rekan kita yang mengingat materi, karena materinya kan singkat padat nih Ustadz nih. Iya. Singkat padat, jadi harus dibaca-baca lagi. Nanti di-share. Ya, siap. Apalagi itulah salah satu sumber ketenangan kita dalam khusyuk beribadah ya. Iya, betul. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ardiansah Asri Hussein sudah meluangkan waktunya untuk memberikan materi pengayaan terkait fikih 4 mazhab, khususnya dalam hari ini adalah terkait bersih tak selalu suci ya, terkait air-air yang suci gitu, seperti itu. Saya juga ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dari pegawai KAI yang sudah hadir pada Zoom siang kita hari ini. Sebelum itu saya ingin membacakan salah satu hadis nih. Man salaka tariqan yaltasimu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Insya Allah kita semua Amin ya rabbal alamin. Amin. Akan diberikan kemudahan jalan menuju surga. Jangan lupa nanti kita akan ada Zoom meeting lagi ya di kemudian hari ya. Tunggu saja tanggal mainnya ya, tentunya dengan materi-materi lainnya juga ya. Untuk mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini, mari kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun semuanya, pamit Mas Fadli dan hadirin hadirat sekalian. Matur nuwun Pak Ustad. Sami-sami Pak, sami-sami ya. Nuhun Pak Ustad. Sami-sami. Nuhun Pak Ustad. Mangga host dalam hitungan 5 detik di close saja ruang meeting kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.